apa namanya menjumpai para ulama-ulama ya. Nah, gitu. Berikutnya kita lanjutkan kitab Nurul Dhalam ya. Nurul Dhalam ini bait yang ketiga ya. Kita buka bait yang ketiga. Thumma as-salatu was-salamu sarmada 'alan nabi khairu man qad 'alan nabi khairi man qad wahhada. Thumma as-salatu was-salam. Bait yang ketiga ya. Thumma as-salatu was-salam. Kemudian salawat dan salam. Sarmada, halnya berterusan. Alan nabi, ke atas nabi ya. Khairi man qad wahada, sebaik-baik orang yang benar-benar telah mengesahkan Allah. Ya, jadi di situ kan ada bait nazam di mana beliau itu bersalawat. Apa itu salawat? What the meaning of salawat? Kan gitu kan? Ma hiya salawat? Ai, penegasannya, salawat itu apa? Rahmatullahil maqrunatu bitta'zim. Salawat itu rahmatullahil maqrunatu bitta'zim. Rahmat Allah yang diiringi dengan pengagungan. Itu salawat. Salawat adalah rahmat Allah yang diiringi dengan pengagungan. Wa tahiyyatuhu laiqatu bihi sallallahu alaihi wasallam, dan penghormatan Allah yang pantas terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kainatani ala man dzukira, adalah ada ke atas orang yang telah disebutkan. Jadi maksudnya salawat itu rahmat ya. Kemudian salawat maksudnya rahmat. Kemudian apa lagi tadi? Penghormatan itu ada pada sosok yang sudah disebutkan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal makna, jadi maksudnya apa? Pengertiannya. Ketika dikatakan tsumma salatu wassalamu sarmadan 'alan nabiyyi khairi man qad wahada, itu maksudnya apa? Annan nazima ansha'a as-salata wassalam alaihi. Bahwasanya Nabi itu menumbuhkan salawat dan salam ke atas mereka. Menumbuhkan salawat dan salam ke atas mereka Nabi. Faka'annahu, seolah-olah nazim tuh Syekh Ahmad Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi ya. Seolah-olah beliau berkata, Atlubu minka ya Allah ar-rahmatal maqrunata bitta'zim. Saya meminta terhadapmu ya Allah. Apa yang diminta? Ar-rahmatal maqrunata bitta'zim, rahmat yang disertai dengan pengagungan. Jadi ketika kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atau ketika beliau mengatakan thumma salatu wassalamu sarmadan ala nabi khairi man qad wahada, seolah-olah beliau mengatakan saya minta kepadamu ya Allah rahmat yang disertai dengan pengagungan, wattahiyatul uzma, dan penghormatan yang agung, allati balagat ad-darajatul quswa, yang sampai pada derajat yang jauh. Berarti derajat pengagungan, derajat penghormatan dengan penghormatan yang cukup tinggi sekali. Setinggi-tinggi penghormatan kepada Nabi. Kita itu boleh ya,
silahkan agungkan Nabi setinggi-tinggi pengagungan, silahkan hormati Nabi setinggi-tinggi penghormatan, dengan puncak pengagungan dan penghormatan, selama tidak menjadikan Nabi sebagai Tuhan selain Allah. Nah, itu dia. Silahkan. Litu'tiyaha haula'il madhkurin, supaya kamu memberikan derajat yang tinggi kepada orang-orang yang disebutkan, mereka-mereka yang disebutkan tersebut. Wa qauluhu sarmadan, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sarmadan ay daiman, senantiasa. Daiman, senantiasa. Wa qauluhu 'alan nabi, dan ucapan nazim atas nabi. Atas nabi ini bitasydidil ya. Jadi kata-kata nabi ini dia bisa dua nanti, ya. Yang pertama bitasydidil ya, nabi. Nah, ya kan? Nabiyun 'alan nabiyyi dengan tasydid. Minan nubuwati atau minan nabwati, ya. Wa huwal makanul murtafi', kalau dia dengan tasydid minan nubuwah itu dia adalah tempat yang tinggi. Nah, jadi maksud nabi di situ minan nabwati itu tempat yang tinggi. Summiya an-nabiyyu bihi, dinamakan nabi dengannya, ya, dengan nabi. Kenapa? Li'annahu marfu'ur rutbah, karena nabi itu adalah yang ditinggikan kedudukannya. Kenapa nabi itu daripada nubuwah, minan nabwati? Karena nabi itu ditinggikan. Au rafi'u rutbati man tabi'ahu, atau meninggikan kedudukan orang yang mengikuti nabi. Itu kalau dengan tasydid nabiyyi. Yang kedua, nabi itu au bil hamzah, dengan hamzah, ya, minan naba. Jadi nabi dari naba. Amma yatasaalun anin naba'il azim, bitahrikil ba, dengan membariskan huruf ba, naba. Apa artinya? Wahwal khair, wahwal khabar, berita. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Ketika digunakan kata naba, berarti berita itu berita besar, ya. Berita besar. Kenapa nabi itu dari kata naba? Wahwal khabar. Li'annahu mukhbarun, karena sesungguhnya nabi itu adalah mukhbarun, orang yang diberikan berita. Au mukhbirun anillahi ta'ala, atau orang yang membawa berita dari siapa? Dari Allah. Bukan bersemedi dalam apa? Gua. Kemudian katanya dapat wahyu jadi nabi ke-26. Nah, ini takutnya jin, ya kan? Tapi kalau nabi ini orang yang diberitakan dan membawa berita dari Allah. Ketika nabi diangkat menjadi nabi dan rasul, maka posisi beliau sebagai penutup para nabi yang setelahnya. Fahuwa ala kilaihima, maka nabi di atas masing-masing dari keduanya, mau dia dengan tasydid, ya, minan dabwah, mau dia dengan hamzah minan naba, itu fa'ilun bima'na fa'il atau maf'ul. Nah, adalah wazan fa'il, ya, dengan makna fa'il atau maf'ul. Nabi dengan makna apa? Ar-rafi' atau marfu', yang meninggikan orang yang mengikutinya, atau marfu'ur rutbah, yang ditinggikan derajat. Atau dia minan naba, mukhbir atau mukhbar, yang diberikan berita dari Allah atau yang membawa berita dari Allah.
Nah, itu ya. Mungkin itu aja lah ya. Kita lanjutkan lagi ya. Seketek ya kan. Baik, demikian ya. Jadi pembahasan kitab Mau'izatul Mu'minin dan kitab Nurul Dhalam Syarah Manzumah Aqidatil Awam karangan Syekh Al-Alim Al-Allamah Muhammad bin Umar Ali An-Nawawi Al-Jawi rahimahullahu taala. Demikian kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.